Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Patricia Goh yang buka suara setelah viral lantaran masih menyempatkan pumping di tengah-tengah konser Lady Gaga. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini presenter sekaligus model Patricia Goh berhasil menjadi pusat perhatian publik setelah dirinya membagikan momen saat melakukan pumping ASI di tengah konser Lady Gaga. Meski menikmati konser, Patricia tetap menjalankan perannya sebagai ibu menyusui. Konser bukan jadi alasan untuk gak pumping ya, Moms. Sebelumnya, Patricia juga bagikan momen saat dirinya pumping di tengah pesta pernikahan Luna dan Maxim nih, Besti. Uniknya, ternyata Patricia sudah sering nih, Besti, melakukan pumping di luar saat tengah menghadiri berbagai acara. Meski sudah menjadi ibu menyusui, tapi tetap aktif ya, Mam, buat pesta sana-sini. Aku tuh dari dulu, kayak aku pas ke Disneyland, naik roller coaster juga pumping. Terus kayak pergi konser Lisa, juga aku pumping gitu. Kayak itu maksud aku tuh supaya aku mengajak buat teman-teman para ibu-ibu yang kayak there's so many people bilang kalau lo nikah, lo punya anak, lo melahirkan, hidup lo, that's it. Amin pun. Tapi aku mengerti sekarang kayak some people memang seperti itu karena mungkin tidak ada dukungan support system dari keluarga atau nggak orang sekitar atau nggak pasangannya. Tapi puji Tuhan kalau buat aku support system aku, keluarga aku dan juga suami mendukung aku, itu udah aku menang banget lah. Ya, terus tapi untuk yang pumping dan gak bisa kemana-mana, bisa banget. Namun sayang banget nih, Besti, momen unik yang ia bagikan justru menuai berbagai kontroversi dari para netizen. Tak sedikit yang memperbincangkan tentang kesterilan dari ASI yang ia pumping di ruangan publik. Tapi dengan santai, Patricia menegaskan bahwa ASI yang ia pumping di luar ruangan tidak akan ia berikan untuk sang anak, melainkan akan ia pakai untuk mandi dan juga perawatan kulit. Aku tetap pumping itu nggak semata-mata 100% untuk anak. Untungnya aku ASI-nya itu puji Tuhan ada banyak lah ya. Aku ada simpanan banyak yang di rumah aku juga pumping banyak, Bo. Tapi kalau kita nggak pumping kan kita bisa sakit ya kan, demi kesehatan. Aku tetap bawa pulang. Itu untuk mandi, sayang. ASI kan bagus, sayang, untuk mandi kulitnya biar bagus gitu. Di luar negeri ASI itu malah dijual untuk mandi, bahkan buat orang-orang yang besar. Itu kalau misalnya kita nih seorang kita ada masalah kulit, pakai ASI, sayang. Di luar negeri itu begitu, sayang. Bahkan ASI-nya dibikin sampai dibikin kayak bubuk. Di Jepang itu lagi happening banget sekarang gitu. Jadi ya tahu diri aja kalau misalnya emang kiranya lingkungan yang kurang steril, ya udah kita nggak usah kasih ke anak, tapi aku tetap bawa pulang gimana pun. Jadi aku pisahin, aku tulisin ini yang buat mandi, ini yang buat minum gitu. Dan ternyata harus pisahin yang susu bagian kiri, susu bagian kanan. Seberapa banyak? Hanya itu saja ya, Besti. Sehabis pumping, Patricia juga selalu memisahkan antara ASI yang dikhususkan untuk sang buah hati dan juga ASI yang akan ia pakai untuk perawatan kulitnya. Jadi sudah dijamin steril ya, Besti. Kadang-kadang aku bawa ice bag kan, aku selalu bawa ice bag gitu. Misalnya aku kayak kemarin nih, kondisi kayak orang lagi pada nyanyi, aku sambil kayak gini, itu kan berarti kita keluar bakteri-bakteri kita nggak tahu, nggak kelihatan dong. Jadi walaupun aku tutup, tetap taruh ice bag di situ. Aku pulang, aku udah langsung tulis ini kayak buat mandi gitu. Kalau misalnya aku yang pumping di kamar sendiri, atau enggak misalnya kalau di Singapura itu kan kayak atau nggak di luar negeri tuh banyak banget tuh toilet yang khusus buat ibu sui. Nah itu kan bersih tuh steril. Nah udah gitu. Atau kadang-kadang karena gue sibuk banget, gue nggak sempet cuci kalau gue lagi di luar negeri atau luar kota, itu botolnya kan berarti kotor dong. Itu gue nggak pakai juga susunya. Gitu. Meski sempat mendapat kontroversi dari netizen, tapi aksi dari Patricia juga dinilai inspiratif nih, Besti. Karena tetap mengutamakan kebutuhan anak meski di tengah kesibukan. New mom satu ini memang best banget ya. Selanjutnya ada selebgram Katies yang mengaku ingin fokus meniti karir di dunia entertainment. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia.
Besti, siapa sih yang gak kenal sama konten kreator cantik satu ini? Yuhu, dia adalah Kethis. Wanita yang sering disapa bocah kosong ini ternyata berhasil mencuri banyak perhatian netizen. Dengan tingkah polosnya dan juga ocehannya yang mengundang gelak tawa nih Besti. Meski sekarang dikenal sebagai seorang konten kreator yang sukses, tapi Kethis ternyata masih merasa kalau dirinya belum mendapat potensial yang mencolok nih di dunia hiburan tanah air. Bahkan ia saat ini hanya ingin fokus mengembangkan bakatnya di dunia entertainment. Saking fokusnya, Kethis sampai gak mau nih Besti untuk punya pacar dalam waktu dekat. Katanya sih takutnya fokusnya kepecah kalau ia punya pasangan ya. Yang belum tercapai adalah belum ketemu potensialku yang sebenarnya apa. Fokusnya sekarang lebih fokus ke kerjaan aku. Jadi kayak misal dapat job atau gimana caranya aku maintain job ini supaya ya bagus hasilnya kayak gitu. Jadi kayak dari hal kecil dulu aja. Masih berkembang pelan-pelan lah. Yang pasti mungkin teman-temanku lebih cepat perkembangannya. Kalau aku kan nggak mau nyamain standar perkembanganku sama teman-teman aku. Jadi ya aku jalanin let it flow, yang pasti tetap fokus. Makanya aku nggak cari pacar dulu karena nanti malah bucin malah gitu. Padahal kalau punya pacar kan bisa ada yang nyemangatin kamu loh Kethis, ya kan Besti? Tapi Kethis ternyata punya alasan sendiri nih Besti, kenapa dirinya masih memilih untuk tetap single di tahun 2025. Katanya nih, dia merasa dirinya bisa mengatasi semua masalah sendiri tanpa bantuan dari seorang kekasih. Bahkan ia nggak perlu penyemangat di dalam hidupnya karena dia bisa melewati semuanya dengan seorang diri. Waduh, independen momen banget ya cewek satu ini. Aku dari kecil udah ditempa ya. Jadi kalau sekarang nih menurutku dari tempaan itu yang mengarah aku gak jadi kayak sekarang. Jadi menurutku intinya kalian yang punya masalah hidup banyak harus terima aja karena itu siapa tahu menjadi kekuatan buat kalian di masa depan. Jadi biasa aja rasanya. Tapi gak menutup kemungkinan nih Besti, jika dirinya ada yang mendekati, tapi lagi-lagi Kethis hanya menganggap sebatas teman aja. Deket-deket ada, tapi ya udah deket aja sebagai teman. Karena kan fokusku masih bukan untuk menikah. Masa aku mainin anak orang, aku juga gak mau dimainin kan. Gitu. Baik deh, semoga di tahun depan Kethis udah bisa membuka hati untuk seorang pria ya Besti. Kita juga pengen loh ngeliat Kethis bucin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.